Mengadu sampai gaduh, ini seakan harus terjadi menjelang pemilu. Seakan kampanye sudah dimulai, para baca pres, ingat ya Badis, masih bakal calon presiden nih, sudah mengeluarkan amunisinya. Saling membandingkan, kritik demi kritik tanpa saran, seolah sesuatu yang wajib dilontarkan pada masa kampanye yang di atas kertas belum dimulai. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Kita bicara panjangnya. Kritik pedas dilontarkan oleh Anies Baswedan selaku bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kritik Anies bukan tak mendasar. Berdasarkan fakta yang dihimpun oleh Kata Data, dari total 2.499,06 km jalan tol sepanjang 1.569 km, sekitar 63%-nya dibangun saat era Jokowi. Namun, ini adalah jalan tol di mana semua pengguna harus membayar. Anies berfokus pada jalan non berbayar, di mana terfokus untuk bisa digunakan setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali secara gratis. Tak senada dengan Anies Baswedan, sanggahan pun dilontarkan oleh Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majdi, Ketua Harian Partai Persatuan Indonesia. Intinya sebagai calon presiden, beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun. Masih segar diingatan kita kegaduhan TikToker Bima soal jalanan di Lampung. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya Besti. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Ini cukup menjadi tamparan bagi pemerintah pusat dan daerah terkait infrastruktur yang belum maksimal bagi rakyat. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Setidaknya ada 10 provinsi dengan jalan kabupaten kota rusak berat terparah dari data yang dihimpun oleh tim Kata Data. 3 teratas didominasi oleh Sumatera Utara, Nusa Tenggara, dan Papua. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebesar 32,79 triliun rupiah dialokasikan untuk rencana pelaksanaan percepatan konektivitas jalan daerah. Dana sebesar 14,6 triliun rupiah sudah siap digelontorkan untuk tahap pertama. Nih faktanya ya Badis, panjang jalan nasional di awal era SBY pada 2004 adalah 34.628,83 km. 10 tahun setelahnya, berdasarkan survei semester 2 tahun 2014, diketahui jalan nasional bertambah 3.941 km menjadi total 38.569,82 km. Merujuk pada era pemerintahan Jokowi, jalan nasional yang awalnya sepanjang 38.569,82 km pada 2014 menjadi 46.965 km di tahun 2021. Hal ini berarti ada penambahan panjang jalan nasional sebanyak 8.395,18 km. Sedangkan untuk jalan tol, Menteri Pekerjaan Umum era SBY Joko Kirmanto mengatakan jalan panjang tol di bawah pemerintahan SBY adalah 611 km. 10 tahun pemerintahan SBY, Joko Kirmanto mengatakan panjang jalan tol bertambah menjadi 918 km. Sementara itu, menurut data Badan Pengatur, jalan tol yang beroperasi saat ini mencapai 2.620 km.
Merujuk pada angka tersebut, panjang jalan tol sejak awal era Jokowi hingga 2023 bertambah sejumlah 1.702 km. Baik era SBY maupun Jokowi, keduanya memimpin dalam 2 periode. Dan keduanya memiliki peranan penting dalam menata infrastruktur tanah air. Maksimal atau tidak, itu relatif. Tapi kira-kira apa yang sudah Badis dapatkan dari pembangunan infrastruktur di tanah air dari masa ke masa? Tulis di kolom komentar ya Badis.